Selamat pagi Bapak dan Ibu. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan seminar tentang penyebaran pemahaman atau diseminasi budaya positif di SD kita ini, SD Negeri 091463 Parapat, yang akan dijabarkan oleh calon guru penggerak kita, Bapak Arifin Barus. Waktu dan tempat kami persilakan.
Ya, terima kasih buat Ibu Siaan yang sudah memoderatori pada seminar pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya memaparkan penyebaran pemahaman atau diseminasi pemahaman saya tentang modul 1.4, saya mau ajak dulu Bapak Ibu semuanya untuk melakukan ice breaking ya. Ice breaking hanya sekitar sebentar saja. Saya akan mengucapkan satu kata. Jikalau ada dalam satu kata tersebut huruf A, maka satu huruf A kita bertepuk tangan sekali. Kalau ada dua huruf A dalam satu kata, kita bertepuk tangan 2 kali. Kalau ada 3 huruf A, kita bertepuk, atau 4, kita bertepuk tangan 3 kali. Paham dulunya ya Bapak Ibu? Oke, saya akan sebutkan satu kata. Parapat. Iya, parapat. Baju. Iya. Simalungun. Iya, bagus. Budaya. Iya, ternyata kita masih fokus pada saat ini. Terima kasih buat atensinya semuanya. Tepuk tangan dulu kita semuanya. Iya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang pemahaman saya tentang materi budaya positif di SD Negeri 091463 Parapat. Supaya jangan hanya kepada saya saja ilmu pengetahuan saya dapat, saya harus imbaskan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, adapun filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, mengatakan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini adalah saya dapat dari modul 1.1, bahwa tugas kita sebagai guru ternyata bukan hanya mendidik dan mengajar, tapi menuntun bagaimana perkembangan anak-anak tersebut sesuai dengan kodratnya. Kalau dikatakan menuntun, membimbing, berarti dibutuhkan kesabaran kan Bapak Ibu. Tidak perlu terlalu dipaksa anak-anak itu agar dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Itulah yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, penerapan budaya positif. Apa arti budaya positif? Ayo, siapa yang bisa Bapak Ibu? Budaya positif itu secara harafiah dari budaya positif berarti kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan kan di sekolah ini, kebiasaan-kebiasaan yang sudah membudaya tapi ada bernilai positif, sekecil apapun itu tapi bernilai, berdampak bagi peserta didik kita, bukan kepada guru tapi kepada peserta didik. Oleh karena itu dapat kita simpulkan budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik yang dapat menumbuhkan dan membuat mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan terhadap lingkungannya. Nah, inilah dia beberapa pemaparan budaya positif di SD kita. Ada pelaksanaan 5S, ada 2 tahun terakhir ini kami sudah mencoba dari kelas 6 melaksanakan pianika pada saat upacara penaikan bendera setiap hari Senin. Kemudian siswa berbaris di depan kelasnya sudah menjadi terbiasa sama di sekolah kita ini. Kemudian ada seperti yang kita laksanakan tadi, Sabtu Bahagia, dan masih banyak lagi, memimpin doa sebelum melakukan pembelajaran dan lain sebagainya yang sudah melekat dan harus kita lanjutkan, kita laksanakan ke depannya ya Bapak Ibu ya.
itulah contoh-contoh dari budaya positif yang kami lihat di sekolah kita. Kemudian, adapun konsep budaya positif ada 5. Yang pertama, disiplin positif. Nanti di sini kita berkaca bagaimana kita menerapkannya di dalam kelas. Kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, posisi kontrol. Kelima, segitiga restitusi. Apalagi nomor 4, nomor 5 ini nanti kita akan diarahkan bagaimana kita sebenarnya di kelas. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif yaitu mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dalam pembentukan kepercayaan diri. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu apa dan keyakinan kelas itu? Nilai kebajikan itu seperti rasa syukur kepada Tuhan, bertanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai, yang ditulis dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, kebutuhan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima oleh komunitasnya, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Itulah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang kemudian 4, posisi kontrol. Nah, disinilah yang sering kita, saya sendiri, paradigma saya berubah setelah mempelajari ini. Di mana saya sering selalu, jika anak itu salah, saya selalu menjadi penghukum atau membuat mereka merasa bersalah, menjadikan aku salah. Ternyata itu kurang benar. Menjadi merasa teman juga kurang baik. Karena apa? Kita seperti masa batang menjadi didik-didik siswa itu. Yang keempat, pemantau, dan yang kelima, manajer. Nah, yang paling baik untuk kita lakukan itu adalah manajer, posisi manajer. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Ada langkah-langkah pada segitiga restitusi dalam menangani satu kasus peserta didik, yaitu menstabilitaskan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ada apa semua di sini, Bapak Ibu? Mari kita lihat. Ya, yang pertama, tujuan disiplin positif, yaitu mendidik anak untuk memahami bagaimana berperilaku yang pantas. Berarti kita di sini membangun kesadaran anak itu, dilatih untuk bertanggung jawab sehingga ia mampu mengendalikan perilaku sendiri. Berarti anak tidak perlu dihukum. Anak tidak perlu dihukum, tapi diapain? Anak diberi kesadaran, disadarkan. Maka tujuan utama mendisiplinkan adalah agar murid memahami atau sadar betul akan tingkah lakunya, bertanggung jawab atas tindakannya, menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Dengan kata lain, disiplin menanamkan proses pemikiran dan perilaku positif sepanjang hidupnya. Nah, nanti boleh yang setuju dan yang tidak setuju. Yang setuju boleh berdiri ya. Mengapa dalam menerapkan disiplin anak tidak boleh dihukum? Nah, ada pernyataan pemantik di sini. Mengapa dalam menerapkan disiplin itu anak tidak boleh dihukum? Nah, saya selalu menghukum memang anak-anak kalau tidak mengerjakan PR, kalau tidak melaksanakan tugas. Tapi selama belajar ini, paradigma saya berubah. Setuju gak kita dengan pernyataan ini? Jika anak melakukan kesalahan, maka orang dewasa bertugas untuk meluruskan dan menyadarkan. Setuju dengan kita, Bapak Ibu? Iya. Yang kedua, jika seorang melakukan kejahatan, maka hakim akan menjatuhi hukuman. Setuju dengan kita di situ? Nah, lalu mengapa dalam menerapkan disiplin anak tidak boleh dihukum? Ternyata anak itu tidak melakukan kejahatan. Yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan, ya, bukan kejahatan. Jadi kalau kesalahan yang dilakukan itu tidak mengerjakan PR, tugas kita menyadarkan, meluruskan, menuntunnya. Tapi ketika dia melakukan kejahatan, membunuh orang, maka ada yang bertugas untuk memberikan hukuman. Itulah dasarnya mengapa kita tidak boleh menghukum anak-anak ketika melakukan suatu kesalahan. Nah, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kalau katanya bertahan hidup ini berkaitan dengan fisiologis seperti makan,
tempat tinggal, keamanan yang kita butuhkanlah secara fisiologis. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima berkaitan dengan psikologis. Bagaimanalah saya bisa diterima oleh anak-anak kelas 6? Bagaimanalah komunitas anak-anak tersebut diterima oleh kelompoknya lagi? Kemudian ketiga, penguasaan berkaitan dengan kebutuhan. Ada pengakuan merasa jago, aku harus lebih jago. Berarti ada rasa ingin penguasaan. Itulah kebutuhan dasar manusia. Ternyata itu salah. Kita harus yang ditanamkan berkolaborasi, bukan untuk asal jagoan. Nanti dimotivasi muncul itu asal jagoan dari kalah. Nah, yang berikutnya kebebasan berkaitan dengan seseorang akan memilih bergerak, mencoba hal baru dengan mengeksplorasi. Artinya kita menemukan kodrat anak itu supaya dia bebas, memberikan ruang kepada peserta didik supaya dia bebas berekspresi, menemukan kodratnya sesuai dengan zamannya. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa disenangi dan gembira. Nah, inilah dia Bapak Ibu konsep motivasi perilaku manusia. Ada beberapa yang mendorong manusia melakukan sesuatu itu. Ternyata apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, ketika adik-adik kita dalam kelas dikerjakan PR supaya tidak dihukum oleh Bu RC, dikerjakan PR supaya tidak dihukum oleh Ibu Larmeida, contoh yang tekan. Nah, berarti siswa itu melakukan disiplin diri karena pengaruh ekstrinsik, karena pengaruh menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Jadi saya teringat waktu di kelas 6 mengajar, saya katakan sama anak-anak, maksud saya memang tujuan yang benarnya supaya anak itu termotivasi. Mulai sejak mulai hari ini ya, si Amelia inilah anak kesayanganku. Gitu, tujuan saya memang untuk supaya dia tidak absen, supaya dia rajin. Ternyata setelah 1 semester berlalu, saya buat refleksi kepada anak-anak. Semua di tulisannya, saya tidak suka hanya si Amelia menjadi anak kesayangan Pak Barus. Jadi saya berefleksi, ternyata apa yang saya lakukan itu salah. Apa yang saya anggap benar, ternyata salah. Berarti memberikan imbalan penghargaan dari kepada orang lain itu nggak selamanya untuk memotivasi anak-anak. Buktinya setelah saya lakukan itu, anak itu biasa-biasa aja, tidak berkembang gitu. Nah, yang ketiga, inilah yang paling benar Bapak Ibu, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Berarti timbul dari dirinya. Aku mengerjakan PR karena memang benar-benar untuk menunjukkan rasa tanggung jawabku, menghormati guruku, menghormati temanku gitu. Bukan karena ingin dihargai, dikasih pujian, ingin mendapat hukuman, bukan karena itu. Tapi memang karena benar-benar nilai-nilai kebajikan itu ada di dalam dirinya. Nah, di sini saya akan memaparkan konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal, yang pertama hukuman, dan yang kedua tadi penghargaan. Sudah tahu kita kan Bapak Ibu kalau hukuman itu apanya? Menakutkan, menyakitkan, memaksa, membuat kita marah-marah. Dia kan kuat-kuat suaranya, murid menyembunyikan kesalahan. Berarti kalau kita menghukuman itu mengajak murid untuk berbohong itu, disembunyikan kesalahannya. Dia bermanipulasi gitu. Kemudian murid menjadi rendah diri. Itulah karena hukuman. Kalau penghargaan tidak efektif karena tidak setiap saat kita memberikan penghargaan. Kemudian merusak hubungan, ini seperti saya ceritakan tadi, merusak hubungan. Sifat iri ada pada manusia. Jadi kalau saya terlalu cenderung untuk memuji seseorang, maka akan menimbulkan sifat iri kepada orang lain. Nah, jadi di kelas kita tidak boleh harus meratakan semua perlakuan kepada anak-anak.
agar anak-anak itu tidak iri walaupun tidak disebutkan. Yang ketiga, mematikan kreativitas seorang anak. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Makanya ya Bapak Ibu, kita tidak boleh lagi rankingkan di rapat kita ada jawa 1, 2, 3 nya. Karena apa? Memang itu dasarnya, menghukum dengan sistem ranking. Jadi konsumsi orang-orang di media sosial, di foto, di Facebook, dibuat di Facebook. Jadi ada seperti merendahkan orang lain. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Iya, benar sekali. Inilah dia konsep disiplin dengan identitas gada. Kemudian dibahas dengan konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Konsekuensi itu ada kesepakatan ya. Penguatan jangka pendek perlu dimonitoring secara berkelanjutan. Ada rangsangan, stimulus respon. Kemudian menghormati peraturan. Murid itu menjadi menghormati peraturan yang ada di pemerintah. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan. Sedangkan restitusi yang dua ini sungguh baik kita terapkan. Restitusi apa yang bisa kita artikan restitusi? Berarti anak-anak itu sadar akan kesalahannya. Murid menjadi bertanggung jawab atas perilakunya. Fokusnya bukan kepada masalah. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, di mana murid memegang kendali. Salah satu contoh Bapak Ibu semuanya, kalau kita tempat tangan kita, misalnya ada uang 50.000 di tangan kita, hak kita. Kemudian tiba-tiba seorang yang lain ingin mengambilnya, apa yang kita lakukan? Maka tangan kita ini akan lebih kuat kita kepalkan. Artinya kita yang memegang kontrolnya, bukan dikontrol oleh orang lain. Nah, di situ kita tanamkan kepada anak-anak. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif murid. Apa itu pengertian restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, ada proses memperbaiki kesalahan anak-anak sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih mantap. Itu yang dicetuskan oleh Bapak Gosen tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi bukan menembus kesalahan, namun dia belajar dari kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan, bukan merusak hubungan. Artinya kalau memperbaiki hubungan, kolaborasi itu akan tercipta. Kemudian ciri-ciri restitusi itu selalu menawarkan, bukan dipaksa. Sifatnya menawarkan, bukan dipaksa. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, apa sih potensi yang ada dalam diriku dan diri temanku. Kemudian mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Artinya tadi ada 5 kebutuhan dasar kita. Nah, itulah yang mendorong kita untuk mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakannya, karakternya yang kita perbaiki. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi dari permasalahan. Nah, inilah dia Bapak Ibu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada kasus siswa, seiring datang terlambat sehingga ketinggalan materi pelajaran. Nah, nanti saya buatkan videonya. Pada kasus siswa yang sering datang terlambat sehingga ketinggalan materi pelajaran. Misalnya, kenapa terlambat? Itu jawab disarankan. Besok kalian terlambat lagi. Nah, itu saya terapkan. Saya jujur aja. Tapi setelah mempelajari modul ini, pelan-pelan berubah paradigmanya. Kalau hukuman itu guru marah dan jadi menakutkan, guru menyuruh murid berkeliling lapangan. Kalau misalnya terlambat, ayo keliling lapangan, bersih depan, kan gitu kan? Misalnya mempermalukan anak-anak gitu. Kalau konsekuensi, guru memberi konsekuensi untuk membersihkan kamar mandi pada jam istirahat. Itu konsekuensinya ya. Nanti kamu bersihkan kamar mandi ya. Nah, ketika dia terlambat gitu. Jadi berbeda sekali kan. Kemudian guru tegas, siswa menghormati peraturan. Lebih mantap lagi kalau restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Contohnya,
ingat nggak kau nak, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, lebih lembut ya kan kalau saya seperti itu. Keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya, ada solusinya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itulah dia kalau di restitusi. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Contoh kalimatnya, silahkan baris di sebelah kanan dan hormat bendera. Itulah penghukum kan? Mana bajumu? Dapat pakai kakao. Kalau untuk yang kedua posisi kontrol kita nanti bercermin yang mana yang kita di kelas ya Bapak Ibu, membuat rasa bersalah. Saya kecewa sama kamu. Berapa kali lagi kamu saya nasihati? Kecewakanlah pada kau. Kan gitu kan? Jadi dia membuat siswa ini semakin down, semakin tidak berkembang. Nah, posisi kontrol sebagai teman. Nah, inilah dari teman. Semakin kita posisi teman, semakin dekat, semakin berjalan anak. Ayolah, besok jangan terlambat ya. Nanti saya dimarahin pakai sebelum. Nah, semakin kita dijajah anak itu kita sikap itu. Kemudian pemantau. Hanya monitoring. Kamu sudah melanggar aturan. Kamu terlambat. Nah, posisi yang paling baik sebenarnya adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu, nak? Tahu nggak cara memperbaikinya? Nah, lebih baik itu kan Bapak Ibu. Nah, ketika ada siswa yang mengalami masalah, tidak mengerjakan PR, terlambat, berantem dengan temannya, posisi di mana yang kita sedang ini? Posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, iya kan? Senyum Ibu Ayu. Iya, saya juga itu awalnya, memang saya itu dan berusaha berubah dari posisi penghukum, pembuat rasa bersalah itu menjadi pelan-pelan, diubah paradigma menjadi manajer. Jadi kita datang dirindukan anak-anak, bukan jadi marah-marah lagi, bukan jadi ditakuti anak-anak lagi, tapi dirindukan anak-anak itu. Kapan ya datang ibu itu? Kapan ya datang bapak itu? Jadi seperti itu kesannya nantinya. Kalau kita memposisikan posisi kontrol itu sebagai manajer. Nah, kesepakatan dan keyakinan kelas. Nah, mengapa kesepakatan atau keyakinan kelas Bapak Ibu? Mengapa nggak peraturan? Iya, kenapa juga kesepakatan atau keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan aja sih? Kan gitu. Nah, ini dia pertanyaannya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat berkendaraan? Pada masa pandemi, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker? Ayo, siapa bisa? Dihubungkan kesepakatan dan keyakinan kelas. Untuk melindungi diri. Hah? Untuk melindungi diri bagus. Ibu Erpina melindungi diri. Berarti Ibu Erpina yakin Ibu Erpina, jika saya memakai helm maka kepala saya terlindungi. Ada keselamatan kan Bu? Iya kan? Kalau karena peraturannya kita, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat berkendara? Nanti aku juga polisi. Jadi itu kan jawabannya kan? Kalau peraturan kan, takutnya jadi sama polisi. Bukan untuk didorong dari diri kita sendiri. Saya yakin ketika saya menggunakan helm, maka kepala saya terlindungi. Saya yakin ketika saya menggunakan masker, walaupun ada penyakit di samping saya, maka saya akan terlindungi. Keselamatan ujung-ujungnya. Itulah dasarnya mengapa bukan peraturan, tetapi kesepakatan dan keyakinan kelas supaya motivasi intrinsik dari peserta didik muncul dari dalam dirinya, bukan karena aturan. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan bersifat abstrak dari peraturan yang lebih detail dan konkret. Keyakinan berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Iya, pernyataan positif. Contohnya, dilarang terlambat menjadi apa teh? Kalau dilarang terlambat menjadi apa positifnya? Pernyataan positifnya. Nah, artinya kita buang kata-kata dilarang, jangan, itu menjadi apa baiknya untuk pembuat keyakinan kelas. Berarti datang
lah tepat waktu. Kan lebih sopan, lebih positif dia daripada jangan terlambat, jangan bawa sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan kelas. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk pernyataan positif, mudah diingat dan mudah dipahami, dapat terukur dan diterapkan di dalam kelas itu maupun di lingkungan sekolah. Semua warga kelas berkontribusi. Jangan gurunya yang berbuat, jangan berpusat pada guru, tidak center buat kegiatan kelas. Tapi anak-anak itu yang kita ajak untuk membuat keyakinan kelas kita. Karena apa? Mereka yang akan melaksanakannya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati dari waktu ke waktu. Nah, sedikit lagi ya Pak Ibu ya. Nah, inilah dia contoh-contoh keyakinan kelas 6 SD Negeri. Datang tepat waktu ya nak, mendengarkan guru ketika guru menerangkan, menjaga kebersihan kelas, mengacungkan tangan saat mengeluarkan pendapat. Jadi tidak semua ribut, ada kode dedikasi gitu. Menghormati warga kelas, saling menghormati, menghargai pendapat teman, saling membantu dan bekerja sama. Yang muncak-muncak di dalam kelas karena alat tulisnya dipakai, dan kita selesaikan dengan masalah restitusi, langkah-langkah restitusi. Ada satu lagi titik kotor. Ada pun apa ya? Di sini nggak bisa masuk bor. Di apa? Gimana caranya dimasuk? Siapa nyala tutupnya? Oh, sini dulu deh, bentar deh. Di sini kayaknya. Udah mati dua-duanya. Udah mati.
Ya, inilah dia kasusnya, di mana si Audrey tadi marah-marah dan permasalahannya bisa diselesaikan dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Karena ada kesalahan teknis pada speaker, sehingga tidak bisa saya tampilkan dengan suara yang kuat. Tapi pada intinya si Audrey menyadari bahwa tindakannya itu karena gurunya sudah menanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar, maka dia menjawab dengan dari hatinya, dari dorongan hatinya, dan menyadari bahwa dia membutuhkan kesabaran, berlatih untuk bersabar. Demikian Bapak Ibu presentasi saya, pemahaman saya terhadap materi modul 1.4 yang saya imbaskan kepada Bapak Ibu semuanya di SD Negeri 091463 Prapat ini. Jika ada tanggapan positif, bolehlah waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Ibu kalau ada tanggapan positif. Boleh juga dituliskan lewat sticky note-nya. Videokan Bu, iya IRJ. Oke, terima kasih. Dari yang sudah Bapak jelaskan tadi, menurut saya, nah itu cukup bagus. Dan kami juga melihat kalau memang betul-betul, nah itu bisa kita terapkan. Nah maka, pembelajaran dalam sekolah, kami yakin anak-anak kita pasti berhasil. Nah, tetap maju dan semangat bagi Bapak calon guru penggerak. Ya, terima kasih, kita berikan aplaus kepada Ibu RJ atas tanggapan positifnya. Ada yang mau menambahi Bapak Ibu yang mau membacakan? Untuk ayo. Tulis berkomentar, rahat komentar, tulis gitu. Komentar gitu. Ya, begitu aja. Begitu aja. Seminar ini sangat memotivasi saya untuk bisa menerapkan budaya positif ini kepada peserta didik yang ada di sekolah kita. Terima kasih. Iya. Ya, satu lagi Bapak Ibu, Ibu satu lagi, Ibu Tinjak atau Ibu Erwina. Belajar aja baca. Udah. Ya. Baiklah, selama saya tadi mengikuti seminar ini, saya termotivasi dengan yang pertama itu memang benar. Kita sebagai guru tidak boleh menghukum anak itu menjatuhkan mereka. Karena seperti ini, saya juga sebagai orang tua pernah mengalami di rumah, anak saya itu jadi malas. Jadi seakan-akan mereka mengerjakan pernah karena takut sama guru. Tapi dengan saya mengikuti seminar ini, terima kasih. Saya juga sebagai orang tua di rumah juga sentuh. Tapi saya tidak boleh menghukum anak saya karena itu menjatuhkan psikolog mereka ya. Baiklah, terima kasih. Terima kasih buat tanggapan positif dari Bu Erwina yang sudah membagikan pengalamannya. Ya, kalau ada dari Tinjak, silakan Bu. Iya, setelah saya mengikuti seminar ini, memang dari penjelasan Bapak tadi, memang itu semua baik dan baru saya sadari juga mengenai hukuman kepada anak didik ternyata bukanlah satu motivasi yang baik ya bagi guru. Dan jika kita bisa melakukan
seperti yang dijelaskan oleh Bapak Baris tadi kepada anak didik, mungkin anak didik kita semakin disiplin dan semakin berkarakter yang baik. Yang mudah-mudahan kami guru-guru dapat menerapkannya kepada anak didik kita di sekolah ini. Demikian, Pak. Terima kasih buat Ibu Kinja. Ya, terima kasih buat ibu-ibu yang sudah memberikan tanggapan positifnya. Semoga lewat seminar kita pada pagi hari ini tanggal 31 Mei 2024 yang telah dilaksanakan di ruang kantor guru dapat menjadi memotivasi kita semakin semangat lagi di dalam mendidik anak-anak yang sudah Tuhan titipkan untuk kita bentuk, untuk kita tuntun agar kelak mereka menjadi anak-anak yang dapat bertumbuh sesuai dengan kodrat alamnya dan sesuai dengan kodrat zamannya. Demikianlah pemaparan singkat dari saya, Arvin Darus SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Simalungun. Terima kasih. Iya. Saya dengar laporan dari ketua kelas, kamu harus bertengkar ya dengan Jemima. Iya Pak, tadi saya kesal dengan tingkah Jemima. Kenapa kamu kesal dengan Jemima, nak? Habis sudah ketiga kali alat tulis saya diambilnya tanpa permisi Pak. Oh, begitu. Wajarlah kamu marah dan kesal terhadap Jemima. Jika Bapak ada di posisi kamu, saya juga pasti melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Jemima, nak? Saya memarahi dia Pak, spontan saya mengambil alat tulis dari tangannya dan mengacak-ngacak dia. Oh, begitu. Perbuatan yang kamu lakukan itu pasti ada alasannya, kan, nak? Iya Pak, saya bukan tidak mau memindahkan alat tulis saya. Yang saya mau dia izin kepada saya untuk memakai alat tulis saya. Masa mengambil enaknya saja? Ya, wajar kamu merasa kesal dan marah karena tidak rela alat tulismu dipakai orang tanpa seizin. Saya sangat menghargai tindakan kamu yang berbuat tidak lebih buruk daripada itu. Misalnya melukai fisiknya. Terima kasih Pak. Nah, coba kamu renungkan. Tindakan kamu marah sampai mengacak-acak mejanya, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Pak. Benar sekali, nak. Menurut kamu, saling menghormati antar teman penting nggak buat kamu? Penting Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Pak. Bersediakah Audrey memperbaiki keadaannya? Bersedia Pak. Jika kamu bersedia, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut? Saya akan lebih bersabar untuk menahan amarah saya. Jika ada teman yang mengambil sesuatu milik saya akan terlebih dahulu melaporkannya kepada guru kelas ataupun guru piket. Tepat sekali tindakan kamu, Audrey. Sekarang lebih bersabar ya, nak. Kamu sudah bisa kembali ke tempat dudukmu. Terima kasih Pak. Saya Audrey Patiana Simatupang, kelas 6 dari SD Negeri 0943 Parapat. Saya sangat senang dan berterima kasih pada Pak Barus karena saya diajak berdiskusi dengan nyaman perihal mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus lebih bersabar lagi dan menghormati teman-teman saya di kelas 6. Oh, saya dengar dari laporan guru piket beberapa hari ini kamu sering terlambat ya, nak? Iya Pak. Coba ingat-ingat, nak. Sudah berapa kali kamu melakukan terlambat? Menjadi seminggu. Aduh, sering makan terlambat merupakan kesalahan enggak? Kesalahan. Nah, Fabio, kesalahan itu adalah hal manusiawi dan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Namun yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan yang kita perbuat dan ada niat dari diri kita untuk memperbaikinya. Benar nggak menurutmu, nak? Benar Pak. Ya, Fabio, mau nggak kamu cari solusi? Baik Pak. Fabio, kamu sering terlambat, pasti ada alasannya kan, nak? Coba ceritakan sama Bapak. Saya sering bermain game Free Fire Pak sampai lupa waktu.
Tahu nggak kamu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita yang kamu ikuti? Nah, Sesuai Pak. menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin waktu. Penting nggak disiplin itu bagimu, Nak? Penting Pak, karena membuat saya jadi menghargai waktu dan tidak terlambat lagi. Iya, betul sekali. Menghargai waktu banyak manfaatnya bagi kita. Kita bisa menyesuaikan aktivitas kita bisa menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan kita pun tidak bertumpuk lagi. Iya Pak, saya sangat menyesal dengan jalan saya yang sering terlambat. Saya mohon maaf ya Pak, saya janji tidak akan terlambat lagi. Baik Pak Bio, saya sungguh mengapresiasi sikap baik kamu yang mau berjanji dan minta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan ke depannya agar tidak terlambat lagi? Saya akan turun lebih awal dan tidak berulang lagi di kamu. Baik, Nak. Saya senang karena kamu sudah mendapatkan solusinya. Saya akan membantu kamu dan bekerjasama dengan orang tuamu agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Terima kasih. Ya, silakan ya Nak ya, banyak perubahan ke depannya supaya kamu menjadi anak yang baik. Silakan untuk membantu. Nama saya Bagio, SD kelas 6 SD Negeri 091463 Parapan. Senang sekali dengan guru kelas saya. Dengan diajak berdiskusi, saya menemukan solusi atas kesalahan saya yang saya perbuat, yaitu sering datang terlambat ke sekolah. Saya akan tidur lebih awal dan tidak bermain FF lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Itu ya. Jadi ketika kakak sebut nanti 1, 2, 3, 4, kalian harus nunjuk itu tadi ya. Oke? Lihat pasangan yang di depannya. Lihat pasangan di depannya, diperhatiin siapa yang salah. Dengerin suaranya aja ya. Tatapannya tetap ke depan terus. Nanti siapa yang salah ketahuan gak konsentrasi. 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 Dimulai dari sekarang ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Mengalah masih kuat gede saya tak. Nah, pintar ya. Dia bukan kita. Oh, dia bilang kok. Tangan Mau apa ya kita? Dia nama aku dari kelas. Orang ngubur. Minggu ke bilangan. Ke mereka. Besok gantian ya gantian. Oke. Ya, stop, bagus. Lele tu erek. Baru kan aku. Nanya tu lah kau. Kan aku orang makan tanya. Nih, na tu erek di dalam tu. Tangannya digerakin tangannya. Istirahat di tempat deh. Kan aku bisa nih bawa lah. Nih ada tu lah mana. Ya, stop dulu. Adik. Jangan langsung. Ah, orang pura-pura nah. Nah, dulu deh yang langsung. Kalau biar tahu berarti. Kan yang awak salah tu. Nah, lu. Boleh, kamu curang selibetku. Soal jarang tinggal sama. Aku tak tahu. Anu mulai sorry. Iya. Bukan tipenon. Anu juara mak wala. Bukan tipenon. Apa tanggung jawab anda ketua mak tulis? Anu jawab mak. Pula apa soal bola mina baru? Soal dia mau. Atau menurut jauh maju kita membuat kerja asal kita turun musim bola baru. Ayo ada kasih sekali. Mana saya benda? Enak toy. Aduh dia mau kita tahu itu dia. Alah dia juga bertugas kesehatan. Mau obat yang lagi berarti apa paling kita orang sendiri. Dakto, ya, mama. Aku mah semangat aja. Benar mau masih ada berdak anu. Aku benar. Aku benar.
Jason, jongkok Jason. Yo, Badan, hutan, gulung semuanya, gulung. Biar pulang, ayo. Kita bawa ulangnya ya, men. Awas, jangan. Baik, kami tangkis. Ayo semua.
Ayo, sabar. Jadi. Pagi cerah, matahari bersinar, gendong tas merah di pundak. Selamat pagi semua, beranikan dirimu di depan kelas. Perhatikan dariku, sayang. Matamu apa jadinya? Tak bisa baca tulis kita akan upacara bendera dan kita lakukan persiapan. Kali ini kita buat dulu harmonisasinya salah satu salah dua ya. Semua siap gerak. 2, 3, 3, ya. Masih ada yang kurang, salah satu juga masih ada yang kurang. Balik lagi berlatih di rumah ya. Oke, silahkan duduk.
keyakinan kelas. Siapa masih ingat apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Ayo Angel. Arti keyakinan kelas dulu. Ya, jawabannya masih itu. Jawabannya membuat keyakinan kelas. Artinya apa kemarin kita buat? Sesuatu yang dapat diterapkan di dalam kelas maupun iya. Coba dulu yuk. Sesuatu ya. Sesuatu yang dapat diterapkan di dalam kelas maupun di luar kelas. Ternyata masih ingat kita dulu kita semuanya. Ya, nah sekarang Bapak mau pendapat anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Kamu yang memberikan pendapatmu. Coba, apa yang kita buat dulu? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Tidak usah kita buat itu. Ayo, yang pertama apa? Siapa yang pertama? Coba Sina. Iya, datang tepat waktu. Yuk, apa lagi keyakinan kelas yang kedua yang bisa kamu terapkan? Oke, Adrian. Bagus, berbicara seperlunya. Berbicara seperlunya. Iya, jangan semua bicara ya, yang penting aja. Yuk, yang ketiga, si Angel yang cantik. Iya, bagus. Menghormati sesama, boleh. Yang keempat, oke, Daniel. Iya, berpakaian rapi. Rapi setiap hari ya, jangan cuman hari Senin aja, tapi setiap hari. 5, siapa lagi? Siapa namanya Margaret? Oh iya, Margaret yang cantik. Iya, menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Dan 6 ada lagi yang bisa menambahkan. Oke, Aina. Bagus, saling membantu. Iya, jikalau ada temannya yang butuh bantuan dibantu ya. Ada lagi yang menambahkan. Ayo, sidang kapten. Iya, mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Iya. Bagus sekali. Ada lagi yang bisa menambahkan? Kira-kira ada lagi yang bisa menambahkan adik-adik? Misalnya kalau mengeluarkan pendapat, mengacungkan tangan, boleh ya? Iya. Berarti mengeluarkan pendapat apa? Dengan mengacungkan dengan tunjuk tangan, boleh. Mengacungkan tangan. Jadi enggak kayak di 3 raja kita, tapi semua tertib. Ada lagi yang menambahkan, menghargai pendapat. Iya,
Hargai pendapat teman. Iya, bagus. Oke, cukup ya, cukup. Cukup. Iya. Coba kita baca dulu keyakinan yang sudah kita buat. Ayo, 2, 3 ya. Keyakinan jelas. 1. Datang tepat waktu. 2. Berbicara sepenuhnya. 3. Menghormati sesama. 4. Berpakaian rapi. 5. Menjaga kebersihan. 6. Saling membantu. 7. Mengerjakan tepat waktu. 8. Mengeluarkan pendapat dengan mengajukan. 9. Menghargai. Karena apa, Dik? Keyakinan kelas ini dibuat untuk dilaksanakan setiap siswa di kelas. Saya yakin, nah contohnya kan, saya yakin jika saya datang tepat waktu, maka saya tidak akan ketinggalan materi pelajaran. Saya yakin jika saya berbicara sepenuhnya, maka ruangan kelas akan aman, tertib, dan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Dan Pak Baru yakin anak-anak Bapak yang manis dan ganteng mampu untuk melaksanakan keyakinan. Iya, nanti akan kita buat di dalam karton, kita hias, kita tulis dengan rapi, lalu kita lekatkan di dinding supaya mengingatkan kita setiap hari akan keyakinan. Paham ya? Demikian pertemuan kita hari ini. Anak-anak kami boleh istirahat, namun sebelum istirahat kita berikan dulu tangan